Halo Femsolik, balik lagi sama aku Angel dan kali ini aku ditemenin sama Bu Vivi selaku Head of Sales dari PEMS ID. Halo. Nah, di video kali ini Bu Vivi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian berikan kepada PEMS ID seputar spesifikasi laptop kekinian. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Gimana? Jawab nggak ya? Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Ada dari Rizky Giar. Rekomen laptop gaming Ryzen 7 termurah dong, Min. Ryzen 7 yang termurah. Kalau untuk gaming, Ryzen 7 termurah itu kayaknya ada di seri Gaming 3i yang AUID sama SGID, boleh dicek. Itu termasuk yang cukup oke harganya dan modelnya pun menurut saya cukup mumpuni sih untuk saat ini. Kalau itu dari merek manapun bisa aja ya? SGID sama AUID itu IdeaPad Gaming 3 dari Lenovo. Oke, berarti dari Lenovo ya yang lebih recommended dengan untuk Ryzen 7-nya ya. Saat ini harganya. demikian, iya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku agak bingung deh, namanya tuh angka semua nih. 1000, 10, 11, YX. Ya, tapi ini pertanyaannya ya, bagusan mana nih? Asus TUF A15 yang pakai Ryzen 7 plus RTX 2060 atau Lenovo Legion 5 AMD series yang pakai GTX 1660? Sebenarnya kalau ditanya bagusan mana tergantung dari Pemsholik nih, mereka lebih pekerjaannya cenderungnya lebih kemana. Kalau untuk yang gaming itu sebenarnya kita lebih ngejar di grafis biasanya. So go dengan yang RTX 2060. Tapi kalau misalnya untuk penggunaannya yang non gaming, terkadang kita harus bisa melihat aplikasinya ini lebih menggunakan prosesornya atau lebih menggunakan grafisnya. So kalau misalnya kita sudah paham kita punya aplikasi itu menggunakannya lebih ke grafis atau prosesor, nah kita tentunya jadinya lebih punya tujuan menitik beratkannya kemana investasi kita, yang VGA-nya tinggi atau yang prosesornya lebih tinggi gitu. Tapi kalau dari segi worth it-nya mungkin ya maksudnya, karena di sini dibilang bagusan mananya gitu loh. Kalau misalnya rekomendasi dari Bu Vivi-nya gimana nih? Kalau dari aku gini sih, kalau misalnya penggunaannya memang lebih ke untuk productivity, aku biasanya lebih suka milihnya AMD. Kalau productivity, kalau untuk gaming aku biasanya lebih memilih Intel. Tapi ini balik lagi sih karena bukan cuma prosesor yang kita pilih, ada juga VGA-nya. So kita harus bisa memilah dengan baik gabungan yang memang sesuai. Kalau disuruh milih antara Ryzen 7 atau RTX 2060. Oh enggak, Ryzen 7 plus RTX 2060 di Asus TUF A15. Oke, atau Legion yang AMD juga series, tapi GTX 1660. Kalau aku sih, kalau memang buat gaming, aku tentunya memilihnya yang RTX 2060 tapi menggunakan Ryzen 7. Oke, berarti lebih memilih si Asus TUF A15 ini ya? Iya. Ya, Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rio Hario 110. Lebih baik VGA yang kenceng atau prosesor yang kenceng? Nah, yang kayak gini-gini biasanya paling banyak dipertanyakan nih. Sebenarnya ini tergantung dari Pemsholik harus bisa memahami kesehariannya atau tujuan utamanya untuk penggunaan laptop ini itu di mana? Productivity untuk bekerja atau full memang tujuan utamanya buat gaming. Meskipun biasanya mix. Saya mau bisa bekerja tapi sambil gaming. Iya, tapi lagi-lagi gitu ya. Betul, tapi lagi-lagi kita harus bisa menentukan sebuah tujuan karena gak ada laptop yang menang di semuanya. Iya, pasti ada plus minusnya ya, seperti manusia. Pasti ada kurangnya, ada plusnya gitu ya. Biasanya sih gitu. Jadi kita harus bisa menentukan dulu fixnya. Oke, ini aku mau buat gaming. Kalau aku mau buat gaming,
prosesornya mungkin tidak perlu dikejar yang terlalu tinggi, meskipun ini tergantung juga game yang dimainkannya. Tapi mungkin aku lebih mau ngejar ke VGA. Atau kalau misalnya kadang-kadang mereka untuk productivity yang untuk render atau yang lain sebagainya, nah itu kadang-kadang mereka membutuhkan kinerja prosesor yang cukup mumpuni juga. Jadi mereka juga harus invest di prosesor yang tinggi. Nah, jadi itu tergantung sebenarnya balik lagi dari ya. Panasonic-nya, betul, mereka itu menggunakan laptop ini buat apa. Oke, jadi balik lagi ke prioritasnya Panasonic ya, lebih milih penting yang mana kayak gitu. Karena kalau diminta untuk laptop yang menang di semuanya saat ini Belum ada ya. Belum ada yang sempurna, bahkan untuk laptop Sultan sekalipun ya. Belum. Kecuali memang kita mempunyai budget yang nggak terbatas. Oke. Kalau kita mempunyai berarti budget kembali dengan budget lagi ya. Sure. Kalau budgetnya nggak terbatas, bebas, kita bisa memilih laptop yang kenceng di semuanya, prosesornya tinggi, VGA-nya mentok, layarnya yang paling bagus. Iya, udah perfect banget deh kayak gitu. Nah lanjut nih dari Henry_Theodorus. Budget laptop 15-16 juta. Laptop gaming yang recommended dari PEMS apa kira-kira? Yang spek dan modelnya keren. Wah. Oh wow, spek dan modelnya keren. Keren. Kita berbicara dari model dulu ya. Model, oke. Model kalau biasanya yang agak-agak digemari saat ini, kalau sukanya yang modelnya agak punya yang gaming gitu kali ya. Gitu biasanya TUF. Iya. Ya akhir-akhir ini dipilih oleh kebanyakan user ini berdasarkan kita punya hasil penjualan ya selama ini. Kalau pingin yang modelnya lebih simple, sleek, itu antara HP Pavilion Gaming atau Legion. Oh, oke. Berarti antara yang tough itu untuk yang model gaming atau yang sleek. Kalau yang lebih sleek itu di Pavilion atau Legion. Oke. Dan itu yang 15-16 jutanya ada ya? 15-16 kalau di Pavilion Gaming ada. Di TUF juga ada. Legion ada, tapi mungkin dapatnya i5. Oh, oke. Jadi semuanya udah dari yang tadi model-model tadi nih, itu semuanya ada, sudah sesuai dengan budgetnya Kak Henry ini ya, berarti. Oh, ternyata si Kak Henry lagi nanya lagi nih. Satu pertanyaan lagi dari Kak Henry Theodorus. Saya suka Asus TUF. Loh, udah sesuai tadi nih. Ternyata dia suka. Iya, sukanya TUF. Budgetnya maksimal 16 juta. Lebih baik pakai prosesornya yang AMD atau Intel. Nah, balik lagi ya. Yang tadi dijelaskan. Karena kan biasanya kalau AMD atau Intel itu juga balik lagi ke preferensi orangnya sendiri ya, lebih ke tim merah atau tim biru nih kayak gitu. Betul, biasanya sih orang-orang yang tujuan utamanya lebih ke productivity, kita mendapatkan feedback mereka tuh merasa lebih baik menggunakan AMD. Mereka mempunyai hasil yang lebih bagus kalau untuk productivity. Kalau untuk gaming, kita mendapatkan feedback beberapa orang merasa lebih baik kalau mereka performanya menggunakan Intel. Tapi bukan berarti bahwa AMD tidak bisa digunakan untuk gaming atau Intel tidak bisa digunakan untuk productivity. Actually kedua-duanya ini bisa digunakan untuk dua bidangnya. Balik lagi sebenarnya penggunaan utamanya buat apa harus ditentukan dulu, dan kita akan tahu harus memilih yang prosesor dengan core lebih banyak. Itu biasanya adanya di seri AMD, atau harus memilih prosesor dengan kecepatan turbo boost yang lebih tinggi. Itu biasanya adanya di Intel. Oh, oke. Karena memang masing-masing punya kelebihan sendiri ya dari segi fitur dan spesifikasinya. Yes, gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari William_Hendraja. Seberapa jauh perbedaan Ryzen 5 4600H dan Ryzen 5 5600H? Berarti bedanya antara 4600 atau yang 5600-nya nih. Seri 4 dan seri 5000 ya. Seri 4000 sama 5000 itu kalau di multi-core-nya data terakhir itu lebih tinggi yang seri 5000 sekitar 28%-an. Kalau di speed multicore-nya, kalau di single core versus single core sekitar 35%-an. So ya berkisar antara 25 sampai 35%-an untuk
selisih performance antara 4000 series ke 5000 series. Itu data terakhir yang kita dapat. Oh, oke. Jadi itu cukup lumayan ya perbedaannya ya atau gimana? Atau bisa dibilang jauh nggak sih perbedaannya, atau itu masih kayak nggak terlalu banyak sih mungkin perbedaannya gitu? Dibilang kalau dibandingkan head to head, maksudnya kita punya 2 laptop, satu yang 4000, satu yang 5000, dan dibandingkan mungkin akan terasa karena speed sekitar 30% itu actually berasa sih. Berasa ya, berarti Berasa. memang cukup jauh ya perbedaannya ya. Tapi nggak jauh banget. Lumayan lah berarti ya. Cukup oke lah untuk speed 30% itu. Oke, berarti kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Putri_Zevanya. Tipe laptop kekinian yang speknya bagus dong, yang nggak cepet rusak. Wah, dia pengennya yang nggak cepet rusak nih. Nggak cepet rusak. Laptop itu sebenarnya cepat atau tidak cepatnya rusak itu tergantung pada perawatan, bukan pada brand. So, karena kita kan laptop yang memang ada di PEMS ini tuh rata-rata memang adalah laptop dengan kualitas internasional. Brandnya sudah diproduksi di satu tempat, tapi kemudian memang dikirimkan ke seluruh dunia ya, worldwide. So, dari sisi kualitas, biasanya untuk brand yang sudah mendunia, kualitasnya itu memang sudah diuji. Iya, sudah kualitasnya pasti bagus lah ya. Iya, jadi memang sudah mempunyai kualitas standar lah ya, kualitas standar yang memang bisa untuk dipertanggungjawabkan oleh si brand masing-masing. Yang bikin dia apakah awet, tidak awet, umurnya panjang, umurnya pendek, itu biasanya lebih ke perawatan. Satu, perawatan, dua, defect sih. Ada beberapa orang yang memang mendapatkan defect dari factory, itu menyebabkan laptopnya bisa mempunyai abnormal lah dari sisi fungsionalitas. Gitu. Jadi gampang lebih cepat rusaknya dibanding yang nggak defect pastinya gitu kan. Tapi biasanya kalau unitnya yang memang sudah melalui proses QC dari PEMS dan ada dioptimasi di PEMS, ketika proses optimasi itu kita ada proses QC, di sana biasanya sudah tersaring oleh tim PEMS. Jadi laptop yang sampai ke user pada umumnya itu kita sudah tes terlebih dahulu di sini, skornya normal atau tidak sebelum itu sampai ke tangan user. Bisa bisa dicek ya ternyata ya kayak gitu di PEMS ini ya. Bisa, asal memang diambil package untuk dioptimasi di PEMS karena itu memerlukan waktu tambahan. Oh iya. Kalau yang langsung dibawa pulang biasanya memang hanya on activation Windows aja kan. Activation Windows aja biasanya kita memang tidak sempat untuk melakukan screening atau QC lebih lanjut. Biasanya kalau langsung di take home itu cuman QC dari sisi fisik. Oh, oke. Dan fungsi dasar, keyboardnya fungsi enggak, touchpadnya, mousepad, touchpadnya, keyboardnya, layarnya, fungsi wifi-nya, gitu kan. Itu juga tetap dicek juga ya. Itu adalah fungsi basic yang dicek. Tapi kalau misalnya ada termasuk dalam optimasi dan di QC, biasanya dari kita itu akan ada yang mengecek berjalannya skornya normal atau enggak sih untuk spesifikasi seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah melalui tahapan seperti itu, harusnya harapan kita yang sampai ke user kalau yang ada di QC di sini memang adalah keadaan standar dan yang sudah kita optimalkan. Oke, berarti memang udah terjamin lah ya sama kita dari PEMS-nya sendiri lah ya. Betul. So kalau misalnya yang sudah ada di QC dari kita dan sudah di screening, cara agar dia tidak cepat rusak umumnya adalah dengan perawatan secara berkala. Itu juga sebabnya kenapa dari kita untuk setiap pembelian laptop atau desktop apapun, kita itu ada memberikan 2 kali free dalam 1 tahun pertama itu buat maintenance si laptop. Oh, jadi ada dapat free maintenance juga ya dari PEMS ya? Iya, jadi kita ini mengencourage user, kita minta ke user untuk jangan lupa laptopnya dirawat. Jadi memang dari PEMS-nya sudah menawarkan, tinggal dari usernya aja ya mau apa enggak nih, mumpung free juga kan dalam 1 tahun pertama. Free kayak 2 gitu. kali
kali untuk 1 tahun pertama. Ini mirip kayak motor atau mobil yang harus diganti olinya secara berkala, harus dicuci juga kan. Sama laptop pun demikian. Sebenarnya setelah dia penggunaan dalam jangka waktu tertentu, kita memberikan ancar-ancarnya antara 4 sampai 6 bulan. Jadi untuk 1 tahun makanya kita kasih free-nya 2 kali. Jadi tujuannya agar mereka bisa membawa ke sini antara 4 sampai 6 bulan pertama, dibawa ke sini, kita akan melakukan proses pembersihan dan kita akan melakukan cek di sana. Kalau misalnya user ada menemukan anomali-anomali tertentu, itu bisa disampaikan ketika proses pengecekan itu. Kita akan melakukan proses QC. Apakah anomali yang dirasakan oleh user murni hanya karena kotor, murni hanya karena thermal paste-nya sudah kering, jadi performansnya sudah mulai menurun, atau murni karena adanya konflik software. Kadang-kadang antara hardware dan software itu kan memang tidak bisa ditentukan hanya dengan satu kali lihat, oh ini yang rusak pasti hardware, ini yang rusak pasti software. So kalau ada proses maintenance yang dilakukan, itu akan terjadi, kita bisa menawarkan tindakan-tindakan koreksi di sana. Okay. Harapannya kan dengan tindakan koreksi ini, si user bisa mendapatkan performa yang optimal kembali seperti ketika laptopnya baru dia beli. Serasa baru lagi ya. Harapan kita seperti itu. Terus kalau untuk laptop yang speknya oke, ya tadi ditanya, tipenya apa kira-kira? Untuk kebutuhan apa? Iya, mungkin agak kurang jelas sih kayak kebutuhannya untuk apa, dan dari segi budgetnya juga kan berapa juga, karena kan beda-beda ya. Tapi mungkin boleh disebut gak nih kira-kira laptop yang lagi kekinian aja deh gitu, yang lagi ngetren gitu loh saat ini. Trending untuk laptop multimedia ya saat ini tuh yang lagi tren memang kurang lebihnya yang di spek i3, i5. Itu range harganya start from sekitar 7-an. 7 jutaan dan ke atas ya. 7 jutaan dan ke atas. Start from 7 juta lah ya. Start from 7 jutaan dan ke atas. Menurut kita kalau untuk spek i3, kalau kombinasinya benar, RAM-nya sesuai, dan kita tentu lebih prefer yang sudah SSD agar bootingnya lebih cepat, itu biasanya akan bisa membantu user untuk mengerjakan tugas keseharian komputasi ringan ya, kayak Office, Microsoft ya kan, Word, Excel, itu udah bisa nolong banget sih, maksudnya cepet lah, dan browsing, email, presentasi untuk kantor dan lain sebagainya itu harusnya nggak masalah. Oke. Berarti masih oke lah ya. Start from 7 jutaan. Oke, selanjutnya nih ada dari Rizza Syari 360. Mending laptop pakai Ryzen 4000 atau Intel 11 ribuan? Jadi yang mana nih kira-kira? Ryzen versus Intel. Yes. Ryzen-nya 4 ribuan, Intelnya yang 11 ribuan. Itu berarti yang generasi 11 ya? Generasi 11. Ini never ending battle ya. Kira-kira kalau dari segi performa gitu lebih menang yang mana nih, Bu? Sebenarnya seperti yang saya bilang sih, apakah lebih aplikasi yang digunakan itu cenderungnya lebih ke yang butuh multicore, atau lebih cenderung yang butuhnya boostnya itu lebih besar giganya. Jadi kita harus bisa menentukan dengan baik dulu aplikasi ini tuh butuhnya apa. Setelahnya nanti kita baru bisa menentukan, oke, aku akan lebih cenderung ke AMD, oke, aku akan lebih cenderung ke Intel. Karena ini sama kayak kalau suruh milih motor Honda atau Yamaha gitu loh. Oke. Memang pertengkaran antara kedua merek ini memang masing-masing timnya gitu ya, balik lagi ke mana gitu preferensinya gitu. Betul, kan lebih suka yang AMD atau lebih suka yang Intel gitu, karena kan ini sama-sama cukup powerful juga ya dari segi serinya itu ya. Sebenarnya kalau kita memilih salah satu bukan berarti dia tidak bisa melakukan tugas lainnya gitu. Oh, aku pilih AMD, katanya AMD untuk productivity, berarti dia nggak bisa buat gaming. Enggak gitu juga. Gitu. Memang dia bisa melakukan kegiatannya seperti biasanya, cuma mungkin
tidak sebaik yang sebelah, begitu juga yang sebelah juga kayak Keunggulan begitu, masing-masing kebalikannya. berbeda, iya betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih ada dari Willy Frederick. Apa benar dengan spek yang sama, desktop lebih unggul daripada laptop? Bener nggak nih? Bener nggak ya? Kira-kira bener nggak? Biasanya bener sih. Oh begitu, berarti memang desktop itu memang lebih powerful ya meskipun speknya sama dengan laptop. Yes, Oke. desktop biasanya lebih unggul dari sisi performance. Hal ini dikarenakan kalau kita lihat dari kapasitas power yang diambil saja sudah berbeda. Desktop biasanya kan 500, 600, 700, 800 watt dan ke atas lagi. Laptop untuk kapasitas adaptornya itu 350 watt saja sudah termasuk besar kalau menurut saya. Jadi dari sisi masukan dayanya kan berbeda. Otomatis tenaga ngaruh juga ke performanya ya. Berbeda. Selain dari memang sebenarnya kan beda benda ya, prosesor laptop dan prosesor desktop itu kan memang adalah dua komponen yang berbeda. Kalau dari sisi untuk pendinginan pun desktop dan laptop berbeda. Desktop dia bisa menggunakan daya sebesar itu karena dia sanggup membuang panas yang dihasilkan oleh daya yang besar tersebut. Karena dia punya ruangnya. Dia punya tempat buat naruh heatsink yang besar atau pakai water cooling dan lain sebagainya. Dia mempunyai space untuk itu. Sementara kalau laptop terbatas banget ya, cuma ya sekotak kan gitu compact, aja ya gitu kan. kan. Apalagi sekarang memang yang sedang tren adalah laptop yang lebih ringan, lebih tipis. Iya, yang kecil-kecil yang lebih gampang dibawa ya. Lebih mudah dibawa. Jadi itu untuk dari sisi pembuangan panasnya merupakan challenge tersendiri bagi mereka yang melakukan desain laptop. Dari sisi itunya, dua sisi itu memang sudah memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Jadi kalau disimpulkan iya berbeda. Kurang lebihnya itu mungkin kalau dengan prosesor yang sama perbedaannya bisa sekitar 20%-an lah ya. 20. Lumayan lah segitulah ya perbedaan 20%-an. performance-nya. Makin kesini makin tidak besar perbedaannya, dan makin kalau prosesornya yang makin tua generasinya biasanya itu perbedaannya akan makin jauh. Kalau generasi sebelumnya gitu. itu sama desktop bisa selisih 50%, 30%. Gitu ya. Makin kesini laptop memang makin canggih sih. Iya. Makin kecil makin canggih gitu kan sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Iqbal FRDSP. Laptop touchscreen di bawah 8 juta ada nggak, Min? Laptop touchscreen di bawah 8 juta. Actually laptop touchscreen di bawah 5 juta pun ada sih. Cuma balik lagi ke ini ya, apa? Spesifikasinya ya. Mungkin pas-pasan jadinya gitu. Cocok atau enggak untuk penggunaan sehari-harinya, karena kalau makin kecil spesifikasinya meskipun dia touchscreen, biasanya fungsi touchscreen-nya itu akan menjadi tidak terlalu terpakai, soalnya terhalang oleh mungkin lag-nya si laptop, responnya yang tidak cepat, jadi touchscreen-nya pun nanti jadinya nggak terpakai fungsinya kalau jadi kayak percuma aja gitu ya. Oke, pertanyaan ini masih dari Willy Frederick yang tadi sebelumnya nanya tentang lebih unggul laptop nih. Lebih unggulnya desktop itu ya daripada laptop. Ini masih nanya tentang laptop sama desktop lagi nih dia nih. Penasaran. Mending laptop gaming atau sekalian desktop aja ya, soalnya hampir nggak pernah gaming di luar. Hampir nggak pernah gaming di luar. Kalau hampir nggak pernah gaming di luar, dua pertimbangan. Yang pertama konsumsi listrik. Karena desktop dan laptop berbeda seperti yang tadi saya sudah informasikan. Yang kedua adalah kalau memang listrik bukan problem, better pilihnya desktop. Dari sisi maintenance dan dari sisi durability, desktop biasanya mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan laptop. Oke. Berarti masih balik lagi ke pribadinya dari kegiatannya dari Pemsholik ini ya, kira-kira kayak gimana kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir nih dari Rike Rikpra.
Kapan Flow X13 masuk Min? Flow X13 itu kan Asus yang convertible yang pakai Ryzen 9 tuh. Oh iya. Itu sepertinya baru launching untuk review di luar negeri. Baru beberapa saat yang lalu. Kita belum ada estimasi sih sebenarnya kapan dia akan ready di Indonesianya. Karena sepertinya di luar pun unit ini belum bisa untuk dibeli, baru disebar untuk review only. Oh, oke. Berarti memang belum rilis secara global Secara banget lah komersilnya ya. Iya, itu secara belum. komersilnya belum ya. Ya, jadi dari kitanya belum ada estimasi sih lebih lanjut. Pantau aja web kita, kalau untuk ada produk-produk baru seperti ini biasanya pasti akan kita highlight karena ini produk yang cukup menarik. Convertible Ryzen 9. Menarik. Apalagi ini kalau nggak salah Asus ROG ya. Berarti kan ini laptop gaming gitu kan. Kayaknya tuh agak jarang nggak sih ngeliat laptop gaming yang bisa convertible juga lah kan. Iya, gitu. ini kayaknya size-nya kecil sih kalau aku lihat. Kecil ya? Oke, menarik banget nih. Mungkin ditunggu dulu aja kali ya informasi selengkapnya kayak gimana. Itu. Oke, terima kasih banyak loh Bu Vivi udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Pemsolik. Dan buat Pemsolik juga terima kasih banyak buat semua pertanyaan yang udah kalian berikan kepada kita. Semoga jawaban yang diberikan bisa bermanfaat ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe kita, follow, like, dan share-nya. Nah, jika kalian punya ide untuk tema Q&A yang selanjutnya, kalian jangan lupa komen ya. Bye-bye, see you di Q&A yang selanjutnya.